Boga, jawab asal bicara. Song Hui-Wei, kamu anak kecil tak tahu diri. Kamu asal bicara. Aku akan pukul kamu. Direktur, sudah ketemu. Adikku Song Pingyan sudah ketemu. Kamu bilang apa? Rumah di Taman Jaya. Kami datang semua karyawan saat cek pulang pabrik. Kami temu satu karyawan di Shanghai. Kamar dia sama dengan adikku. Umur cuma pas. Setelah kami selidik, dia benar adikku Song Pingyan. Coba lihat. Sudah 20 tahun. Adik, kakak akhirnya ketemu kamu. Cepat siap mobil, pergi ke Bishanwa. Baik. Direktur, depan itu pabrik Song Pingyan. Bagus. Direktur, kayak kamu begini. Mau sekalian cek pabrik? Benar. Sambil turun ke lapangan, aku mau lihat sendiri pabrik grup dan cek. Lihat mereka kerja jujur. Atau karena jauh sekali kerja asal-asalan. Ide bagus, Direktur. Iya. Jangan sampai tahu. Biar bisa lihat jelas hidup asli adikku. Baik. Direktur, kalaupun aku tahu ada apa-apa. Sudah tahu. Ayo, satu karung lagi. Bagus, angkat. Satu karung lagi. Jangan. Pinggan. Pinggan. Kakak, kamu kenal aku? Adik, kamu tidak kenal kakak lagi? Kamu kakakku Song Kang-yun? Adik, kakak buat kamu susah. Kak! Adik, kakak minta maaf buat kamu menghina. Kak, cepat, ayo. Ayo duduk. Ayo duduk sini. Duduk. Kok masih bocor? Kak, duduk sini saja. Duduk sebentar. Adik, apa pabrik suruh kalian tinggal di sini? Ada tempat tinggal sudah syukur. Kak, ayo minum air. Kak, sudah lama banget. Gimana kabarmu di luar sana? Aku cari kemana-mana, nggak ketemu kamu. Waktu kita pisah dulu, aku keluyuran kemana-mana. Begitu aku dengar kabar kamu, aku langsung lari ke sini. Adik, dengar kata kakak, ikut aku pergi saja. Kita tidak akan pisah lagi. Kak, aku sudah nyaman di Bishanwa. Aku tak mau pergi. Bagaimana kalau kamu tinggal di Bishanwa bersamaku? Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar. Kamu apa yang kamu buat, Kak? Ayo beres-beres. Ikut aku cari mandor kamu. Ayo jalan. Emi. Pingkan enggan ikut. Aku juga tak bisa memaksa. Asal dia hidup tenang, aku bisa pergi dengan damai. Kak, nanti aku cari kerja. Kita tidak perlu pisah lagi. Cari kerja buat aku? Iya, langsung kerja. Tak perlu wawancara. Ada orang baru. Pabrik kami ini tidak pakai wawancara. Cuma pakai ini. Ah, Pingkan. Ayam betina ini gemuk sekali. Lepas. Pingkan, apa maksud ini? Tidak apa-apa, Kak. Dia memang bicara begitu, tidak serius. Kamu kerja sana. Lepas, Kak. Ayo jalan. Mandor. Ini kakak aku, Song Kang-yun, mau kerja di pabrik kita. Tolong atur kerja buat dia. Berapa berat ayamnya? 6 kilo. Ayam kamu gemuk sekali. Satu ini sama kayak dua. Ini ayam kampung pelihara sendiri. Oke, lapor sana.
Baik. Terima kasih, bos. Dia sudah agak tua. Susun batas saja. Kerja itu santai. Terima kasih, mandor. Ayo, jalan. Kamu berani sekali. Berani kamu terima suap. Kamu buat apa? Aku buat apa? Kan aku bilang tidak perlu wawancara atau tes kesehatan. Langsung kerja. Jadi kalian main begini. Song Ping'an, kamu mainin aku. Masih mau kerja di sini? Mandor, aku mana berani. Kakakku baru saja balik. Dia tidak tahu aturan. Maafin dia. Kak, ayo pergi. Hei! Sini! Bawa balik ayam ini. Aku tidak bisa terima. Aku tanya lagi. Ya, siapa kasih kamu hak? Berani sekali kamu terima uang suap. Kak, aku mohon. Kamu jangan ngomong lagi. Banyak orang ingin kerja di pabrik ini. Nasional ini tempat terpencil. Cuma sini bisa cari uang. Jangan bicara lagi. Mandor, kakakku baru saja balik. Dia tidak tahu aturan. Jangan tersinggung. Kakak juga begitu. Mandor kerja keras tiap hari. Makan ayam buat sehat. Kamu kok tidak tahu diri? Mandor, ayam hari ini kamu harus terima. Kamu paksa kasih barang, masih saja cendengesan. Apa maksud kamu? Mau buat apa? Aku beritahu kamu. Barang kamu ini, hari ini aku sama sekali tidak sentuh. Mau aku sendirinya. Ribut soal apa? Nenek Zhao, cuaca panas begini. Kenapa kamu datang? Gimana hari ini? Hari ini semua lancar. Nenek Zhao, ini kakakku. Dia mau kerja sini. Tolong atur dia. Tidak tahu kamu punya kakak. Dia balik dari mana? Kami pisah sejak kecil. Semua orang tahu itu. Dia senasib denganku. Wazi, aku sudah bilang. Orang yang datang, semua itu saudara kita. Harus bantu yang susah. Kenapa kamu usir orang? Jangan salahi Mandor Zhao. Manajer, ayam ini kamu ambil saja. Lihat kakakku ini. Ayam ini gemuk. Buat hormatin kamu. Ayam ini memang gemuk. Kalau dulu, satu ayam tidak masalah. 2 ekor, aku bilang kamu. Ini juga untung kalian. Nanti kerja aku makin banyak. Hai teman kerja, sini semua, sini. Ayo kumpul semua. Manajer Zhao mau bicara. Cepat. Kalian lari sedikit. Baru terima kabar. Selatan Beijing kita. Grup Daceng mau bangun. Ini proyek tahap 2 pabrik. Maksud aku, kalian asal ikut aku. Duit kalian nanti makin banyak. Bagus. Serius, Bapak, tentu saja. Para teman kerja sudah dengar semua. Ajak saudara dan teman yang mau masuk pabrik. Ayo panggil mereka semua. Ajak mereka kemari. Cari buat banyak. Bagus. Kirim orang ke Beijing untuk sidak mendadak. Tua pasti tunggu masalah. Bawa orang datang ke pabrik Beijing. Karena duit kalian makin banyak, jadi syarat kerja kita bakal naik sedikit. 2 ekor ayam itu tidak berlebihan. 2 ekor ayam. Itu tidak berlebihan. Ayam Song Ping'an gemuk. 1 ekor tidak cukup. 2 ayam ini jutaan harganya. Kita kerja setahun sia-sia. Iya, Zhao. Aku tanya kamu. Ini aturan kamu yang buat. Jawab kamu. Jaga mulut kamu. Ini manajer umum pabrik kita. Maaf, Manajer Zhao. Kakakku baru datang. Belum tahu aturan. Jangan masuk hati kamu. Beijing kita, grup kecil terus bangun. Kabar bagus itu. Wajar naik itu. Iya, wajar naik itu. Manajer Zhao, gimana kalau begini? Gaji setengah tahun belum bayar. Ada 5.000 yuan. Tambah ayam itu, kasih semua. Gimana? Biar. Gaji belum dibayar 6 bulan. Kakak, jangan bicara lagi. Kamu mau rusak aturan aku? Apa?
Sindir aku hutang gaji. Tidak, tidak. Aku tidak begitu. Ayam tetap ayam. Gaji tetap gaji. Kalau semua seperti kamu, gimana aku urus pabrik ini? Aku sudah tidak ada jalan. Rumah sudah aku gadai semua. Buat tukar kota ini, minta satu ayam lagi. Aku tidak sanggup. Benar, sudah setengah tahun tidak gaji. Pintan tidak salah. Menir Zhao, kami benar tidak bisa hidup. Iya, benar. Menir Zhao, kami tidak gaji setengah tahun. Ibu aku sakit parah. Aku mohon kamu, pabrik bayar gaji sedikit. Aku seingat kamu. Saudara, bangun, bangun. Kamu itu saudara Early. Aku ingat kamu. Kamu karyawan lama pabrik. Benar. Masalah kamu, pabrik pasti bantu selesai dengan baik. Masalah Early ini selesai baik-baik. Sini kamu. Aku bunuh kamu. Sini. Aku isi kamu. Berhenti. Kakak tidak bisa ikut campur. Cuma kamu yang susah. Cuma kamu yang tidak punya uang. Masih mau bicara? Masih mau bicara? Kenapa kamu main tangan? Dompetku juga kosong. Sama kayak kamu. Tanpa uang. Diam. Kembar, kamu tidak apa-apa. Bangun. Ya. Lihat dirimu. Sampai dipukul begini. Besok-besok jangan lagi. Dengar. Teman-teman, kerja di pabrik kita, kami bayar gaji. Itu sudah sewajarnya. Dengar, saya kan kerja. Pusat belum kirim uang. Aku juga panik. Ada pepatah bilang, tidak ada pas, tidak bisa masak. Tapi tenang saja, aku pasti segera cair gaji kalian secepat mungkin. Jangan khawatir, sebentar lagi. Ada lagi yang butuh uang sekarang? Tidak butuh gaji. Aku tanya kamu, Buk Dajeng itu perusahaan besar. Bayar gaji terlambat. Kenapa? Jangan ikut campur deh. Jam dan ikat tinggalmu. Sepatu kulit itu totalnya puluhan juta. Kamu ada uang buat gaya, tapi tidak ada buat gaji. Benar. Pakaianmu ini pasti boleh pakai uang kami. Cepat bicara, bicara. Kak, aku mohon, jangan bicara lagi. Kak, ubah. Pergi, pergi. Aku habisi kamu. Jempangan mahal. Sepatu kulit. Jam tangan. Jam, sepatu, ikat pinggang, jam tangan. Lepas. Jam tangan. Menir Zhao, tolong lepas kakakku. Aku yang salah. Seharusnya dia tak kubawa. Aku mohon, lepas kakakku. Aku mohon, lepas kakakku. Tolong, aku mohon, tolong. Kalian berdua memang rendahan. Mau enak tapi tidak mudah. Berani sekali lapor Menir Zhao. Hebat sekali kalian. Iya, kami yang salah. Tolong lepas kami. Aku mohon. Berani panggil orang, Rasain ini. Berani panggil orang, rasain. Rasain ini. panggil orang. Nah. Rasain. Adik, adik. Adik, bangun. Bangun. Adik, adik. 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 Aku buat kamu bayar utang darah. Adik. Mau apa? Angkat telepon. Hanggo. Apa? Ada apa? Orang dalam bilang, atasan mau periksa. Sudah di jalan. Periksa. Itu pasti tentang proyek Mission One tahap 2. Resmian, atasan mau datang periksa. Kita siap sambut. Ini kabar bagus. Bagus sekali. Siapkan sambutan baik. Tangkap dua orang itu cepat. Jalan. Bangun. Kalian mau apa? Bangun. Kalian mau apa? Adik, adik. Lepas adik aku. Anak ini berat sekali. Adik, adik. Adik.
hati. Awasi dua orang itu baik-baik. Atasan akan datang periksa. Aku harus ke sana. Kalau mereka buat masalah dan hancur periksa ini, kamu tanggung sendiri akibatnya. Tenang saja, Kahwa. Aku ada di sini. Pasti aman. Hati-hati di jalan. Aku beritahu kamu, aku direktur utama grup Daceng. Yang datang periksa itu sekretaris aku. Kasih telepon itu ke aku. Adik aku luka. Aku harus hubungi tim medis segera. Bukan. Apa-apaan ini? Kamu bilang, kamu siapa? Aku Song Kang Yun, direktur grup Daceng. Ngomong kosong apa ini? Kamu itu direktur. Aku ayah direktur. Kamu pikir kamu pintar sekali? Kenapa kalian tadi tidak dikasih situasi? Ini yang saya mana? Kalian berdua tunggu mati saja. Selamat datang. Sambutan hangat untuk kamu. Selamat datang. Sambutan hangat untuk kamu. Halo, Sekretaris Chen. Halo, aku dari grup Daceng. Kepala pabrik Asianwa, Cao Chun. Selamat datang di pabrik kami. Ayo, silakan masuk. Ini semua buat apa? Siapa yang minta ini? Para pekerja tahu kamu datang dan sangat bersemangat. Siap menyambut. Semangat ini sulit kutahan. Benar sekali, Sekretaris Chen. Di hotel terbaik kota, sudah siap satu hal, jamuan khas Asianwa. Coba makanannya nanti, semua orang harus ikut. Sudah, jangan seperti ini. Aku makan apa bekerja makan. Aku datang untuk kerja, bukan untuk liburan. Semua hari, makan seadanya sudah cukup. Mengerti? Pak Chen, cepat atur semua. Suruh koki kita masak di sini. Kita makan di kantor. Harus sesuai rasa. Harus enak. Baik. Paham. Sekretaris Chen, begitulah kondisi pabrik kami. Di depan itu kantor aku. Siang nanti, kita makan siang di kantor. Setelah selesai makan, aku antar ke bagian uang. Aku sudah paham kondisi pabrik. Oh iya, ada orang baru di sini. Orang baru? Tidak ada. Tidak ada. Masa tidak ada? Proyek tahap 2 sudah mulai. Tim harus siap makin besar. Gak ada satupun. Mimir tahu. Ini kata aku. Dia mau kerja di sini. Tolong bantu. Aduh, aku lupa sekali. Ada orang baru di sini. Mana dia? Bawa ke sini. Sekretaris Chen, dia cuma pekerja biasa. Apa perlu ketemu sama orang hebat kayak kamu? Jangan-jangan dia mata-mata dari pusat. Aku kan datang buat pantau, cari tahu soal karyawan baru juga tugas dari pusat. Ternyata begitu, kayaknya aku cuma salah sangka. Orang itu gak mungkin kenal Sekretaris Chen. Mana orangnya? Panggil dia ketemu aku. Sekretaris Chen, kerjanya buruk banget. Waktu itu aku gak terima. Gak diterima? Gak mungkin. Ketua yang suruh aku datang. Dia gak mungkin gak ada. Di sini pasti ada masalah. Gak diterima? Ya sudah. Lagian ceritaku lewat lainnya juga bisa. Silakan, Sekretaris Chen. Iya. Silakan, Sekretaris Chen. Ayo. Silakan duduk. Aduh, Sekretaris Chen gak tahu apa makanan ini cocok. Asianwa ini daerah miskin. Gak ada makanan yang enak. Apa makanan kalian selalu enak? Ini kan karena kamu datang. Aku bilang mau yang sederhana. Aku paham. Tadi memang gak enak pamer. Lihat hidangan ini, sangat istimewa. Aku undang koki top Asianwa buat masak. Dia koki tingkat nasional. Lihat menu ini. Daging sapi ini lambang karir kamu bakal makin sukses besar. Pasti harganya mahal. Sekretaris Chen sudah datang. Berapapun tak masalah. Menu ini mahal harga segini. 10.000. 100.000. Ayo, Sekretaris Chen. Aku hormat kamu. Masa depan pabrik kita. Titip bantu bicara di pusat. Sekretaris Chen, ini hadiah kecil dari pabrik kami. 100.000 tanda perkenalan. Hebat, Mimir tahu. Aku minta yang sederhana saja. Kamu kasih makanan 100.000. Aku sampai marah. Kamu kasih lagi 100.000. Total sudah 200.000. Kamu pimpin pabrik memang kerjanya begini. Bukan begitu. Itu semua karena kamu. Aku lakuin ini juga demi masa depan pabrik. Gimana dengan masa depan bekerja? Itu yang ingin aku tahu. Bekerja makan apa? Cuma sayur dan bakpao, ubi atau tawas. Makan apa yang ada. Jadi bekerja makan sayur bakpao? Biasanya makan begitu, Sekretaris Chen. Mereka itu orang desa, bisa makan saja sudah syukur. Lagian mereka nggak perlu bayar. Aku lakuin ini juga buat hemat uang bro. Alasan demi hemat uang bro. Kayaknya uang hasil hemat masuk ke kantong kamu. Siapa yang suruh kamu begini? Batur bangga. Datang.
Siapa suruh potong uang makan? Bukan, Pak. Aku sudah bilang berapa kali? Kita satu kampung. Mereka percaya kita. Kerja di pabrik, kita harus buat mereka kenyang. Biar bisa kerja bagus. Ya. Untuk ada sekretaris Chen di sini. Kalau tidak, kamu dapat kesempatan lagi. Sekarang tambah porsi makan mereka. Biar semua orang sepakat. Siap. Utama untuk orang yang sakit. Kamu harus lebih urus mereka. Haha, tunggu. Bawa ini pergi. Kalau ini tidak beres, kamu henti jadi mandor. Iya. Sekretaris Chen, salah aku karena percaya ide buruk mandor. Lihat, ketua kali ini keluar uang banyak untuk bangun aham doa. Ini karena dia hormat aku. Aku mau janji sekarang. Aku nanti pasti jaga sikap. Jaga tugas ini, pimpin semua kawan buruh. Buat pabrik kita makin sukses. Suami aku jadi tumpuan keluarga kami. Kerja di pabrik buat makan. Tanpa pabrik, anak aku tidak ada uang sekolah. Meneer Zhao, terima kasih. Kenapa terima kasih pada aku? Terima kasih pada sekretaris Chen. Adik, tahan sebentar. Nanti ada yang bawang kita. Adik, Hajar dia. Siap. Meneer Zhao orang baik. Terima kasih. Sekretaris Chen. Tanpa dia, kami tak punya uang untuk obat ayah. Kamu hebat juga. Nyata lapor kamu sukses. Sekretaris Chen tiba. Apa guna lapor? Aku buat kamu jauh darinya. Lihat cara kamu lawan aku. Tanpa pabrik ini, kampung kami pasti. Kami seumur hidup pasti cuma jadi petani. Terima kasih Meneer Zhao. Terima kasih komisaris. Terima kasih Meneer Zhao dan komisaris. Kamu benar panggil orang. Angkat dia. Siap, bangun. Kamu mati. Aku mati. Pesan kalian bakal aku kasih tahu komisaris. Terus kalau kamu panggil orang, aku kasih tahu. Paman sudah tahu trikmu sejak lama. Dia suruh aku hajar kamu. Sebenarnya ada sesuatu yang aku mau kasih tahu hari ini. Sebenarnya komisaris. Dia suruh aku hajar kamu. Lari! Adik. Adik. Charlie, aku di sini. Masalah kecil saja gagal. Charlie, aku di sini. Charlie, Itu komisaris. Hei, sekretaris Chen, mau kemana? Ada apa di kamar itu? 2 hari lalu, aku pelihara 2 anjing. Anjing itu gigit siapa saja. Aku kurung di dalam sana. Kita jangan ke sana. Kalau kena gigit bahaya. Hei, sekretaris Chen. Hei, kamu cari mati. Xiaodi, Charlie, aku di sini. Charlie, Sedang apa kalian? Kita tutup mulut dia. orang ini gigit aku. Tutup saja mulutnya. Apa kamu benar pikir kalau kamu lapor, ada orang yang bantu? Aku kasih tahu kamu. Mereka cuma datang sebentar saja. Pamanku bicara sedikit saja, lalu usir mereka pergi. Paham tidak? Aku benci mulut kamu ini. Digigit sakit banget. Lihat, ada kena gigit lagi. Sekretaris Chen, kamu jangan masuk ke sana. Meneer Zhao, orang itu bilang dia gigit semua orang. Apa ini kecelakaan kerja? Orang? Siapa yang ada sekarang? Orang, itu orang. Sekretaris Chen, dengar dulu. Di dalam memang ada orang. Tetapi dia tidak patuh. Kamu tenang saja, aku akan urus ini. Berani bunuh orang? Kamu benar-benar nekat sekali. Sekretaris Chen, aku jujur pada kamu. Pagi tadi ada pelamar. Dia datang mau hasut. Pekerja lain lawan aku. Saya juga begitu. Takut ganggu produksi. Jadwal kerja bisa terhambat. Kalau direktur marah, bukan cuma aku. Kamu juga kena dampak. Siapa mau menjaga? Kawan, minggir. Meneer Zhao, kenapa Anda di sini? Lihat dirimu. Kamu ganggu Meneer Zhao. Sekretaris Chen, dia menyebab kekacauan di pabrik ini. Ketua. Ketua, Sekretaris Chen, kamu yakin orangnya? Mana mungkin dia jadi ketua? Paman, aku sudah periksa semua. Dengan cuma punya kakak. Mereka hanya orang kampung. Tidak punya uang atau kuasa. Mana mungkin ketua? Sekretaris Chen, cepat telepon medis. Cepat. Ya. Adik, bangun. Ayo tahan sebentar lagi. Minggir kamu. Dia dari grup Daceng, pendiri dan ketua kami.
Kalian ini, aku bunuh kalian nanti. Tidak mungkin, Paman. Aku sudah periksa dengan teliti. Dia pasti kakaknya Tingan. Aku yakin sekali. Habis, semua sudah habis. Ketua, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku buat ini demi pabrik. Aku sudah kerja 10 tahun. Tolong lihat kerja keras aku selama 10 tahun ini. Tolong maafin aku kali ini. Sekretaris Jen, tolong bantu bicara sama ketua. Kuasik, cepat minta maaf. Maaf, ketua. Aku janji takkan ulangi lagi. Sekretaris Jen, ayo bicara. Manusia pasti pernah buat salah. Aku juga sudah siapin pesta makan dan hadiah. Cepat bujuk ketua itu. Saojoy, ini kamu yang bilang demi grup Gaceng, demi karyawan. Kamu pakai uang kantor, tahan gaji, jual jadwal karyawan harga tinggi, korupsi, terima suap, boros, foya-foya, isi kantong sendiri. Kamu berani pukul dan kurung karyawan. Direktur, aku salah. Aku ini kena tipu orang jahat. Di grup Gaceng, aku sudah kerja 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun. Iya, sudah 10 tahun. Aku ini kalau besar. Aku juga orang lama. Sekretaris Jen, Iya, 10 tahun. Aku baru sadar sekarang. Ada orang begini di bawahku. So puasa, tindas karyawan. Cek semua bon 10 tahun ini, periksa dengan teliti. Yang salah masuk penjara. Jadi teladan bagi semua. Tak ada ampun. Direktur, ampuni aku. Direktur, ampuni aku. rekan-rekan semua, aku Sekretaris Direktur Grup Gaceng, Chen Li, hasil selidik tunjuk, mantan Yan Pabrik Beisyanwa, Cao Jun, penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan suap beras gaji para karyawan. Grup sekarang sudah putus. Pecat Cao Jun, Cao Hua, dan semua jabatan mereka, serta sita uang korupsi, milik mereka semua. Uang ini akan kami hitung, lalu bayar barang gaji kalian. Bagus. Grup juga putus hari ini. Lunas semua tunggakan gaji. Bayar 3 kali lipat gaji. Bagus sekali. Ketua, hasil selebik tunjuk. Adik kamu pernah nikah. Di foto ini ada mantan istri, Cao, dan anak, Yui Wei. Adik, kamu dulu punya anak istri. Kenapa sekarang tinggal kamu sendiri? Sebenarnya apa yang sedang jadi? Yoyo. Kakak di sini. Bagaimana Zhao Feng Yao dan anaknya? Tidak tahu. Selama ini Song Ping-an sendirian. Dia bilang cari anak dan istri. Hidupnya sudah banyak susah. Xiao Fengjiao katanya benci karena miskin. Makanya dia ditinggal. Adik, ini semua salah kakak. Kakak tidak jaga kamu. Kakak minta maaf. Adik, sudah bangun ya? Kakak ada di sini. Maaf, harusnya kakak tidak suruh ke pabrik. Kamu tidak ke pabrik. Kamu tidak akan duka. Kakak tidak apa-apa. Orang jahat di pabrik sudah beres. Nanti pabrik akan jadi bersih. Sudah beres. Atasan sudah bayar gaji kita. Selain itu, atasan juga bilang kita bakal dapat uang kompensasi. Kalau nanti punya uang, hidup kita pasti lebih baik. Iya, bagus sekali. Adik, kamu istirahat dulu. Tunggu beberapa hari lagi. Kakak bawa kamu ke suatu tempat. Kakak, kenapa kamu bawa aku ke sini? Apa kamu sembunyikan sesuatu dariku? Kakak tidak sembunyi apapun. Aku sudah tahu semua. Kakak, jangan urus masalah aku lagi. Ayo kita pergi. Kamu tak mau anakmu? Kenapa kalian lihat Senwa terus? Apa kalian kenal dia? Apa sebutan kau yang? Senwa, dia tiap hari pikul kotoran. Bau badannya parah. Kami enggan main dengannya. Yoyo, aku ini ayah kamu. Aku ayah kamu. Yoyo. Ayah, Ayah ada di sini. ayah, Ayah datang cari kamu. ayah. Maaf, ayah datang terlalu lambat. Maaf, Yoyo. Ayah sama-sama kamu. Halo,
Sekretaris Jen bawa orang ke desa Zhao. Akan ada perang besar. Bawa pengacara juga. 哎，ketua, kebetulan proyek nan semua jalan. Desa Zhao mau buat pabrik. Aku mau tinjau lokasi. Sudah di jalan. Bagus. Wah iya, Yuyu, mana ibu kamu? Ibu Zama, kamu anak sialan. Malas lagi kamu di sini. Kamu anak kurang ajar. Kamu malas di sini. Aku suruh tikul kotoran kamu diam. Aku pukul kamu sampai mati hari ini. Ibu? Lagi ngapain? Song Ping An, kenapa kamu kembali? Jangan panggil aku itu. Siapa juga ibu kamu? Aku tidak setuju Feng Xiao nikah denganmu. Kamu sama sekali tidak berbakat. Kamu benar-benar miskin. Mana pantas kamu punya istri? Feng Xiao itu dulu benar-benar buta. Nikah sama kamu. Iya, aku memang miskin. Aku kerja keras di luar sana. Semua uangku kuberikan ke Feng Xiao. Kamu henti omong kosong itu. Gaji kecil kamu itu tidak cukup untuk Feng Xiao. Buat beli baju saja. Aku tanya tadi kamu beli. Cepat ke sini. Aku memang tak berguna. Nanti aku takkan biarkan kamu buat Yue begini. Meskipun harus jual semua, Yue harus hidup nyaman. Agar dia kenyang dan berpakaian. Bisa sekolah dan baca buku. Bukan angkut kotoran tiap hari. Song Ping An, kamu dengar baik-baik. Kamu dan Feng Xiao sudah cerai. Sekarang anak ini milik kami. Kamu tidak punya hak atur kami. Meski hari ini aku mati dipukul, aku tak izinkan kamu bawa Yue. Kamu berani? Aku kasih tahu kamu. Ini desa Zhao. Kamu gak boleh bikin onar di sini. Tolong, warga semua. Cepat kemari. Ada orang asing mau rebut anak. Aduh, warga sekalian. Orang asing ini rebut anak. Siapa berani rebut anak desa Zhaojia? Warga sekalian, lihat orang tak punya hati ini. Dia buang Feng Xiao dan anak kami tanpa peduli. Sekarang anak sudah bisa kerja. Dia mau rebut balik. Mana keadilannya? Diam kamu. Jangan putar balik fakta di sini. Warga sekalian, anak ini ikut aku dari kecil. Kalian semua lihat sendiri. Aku cuma nenek tua. Tidak akan bohong. Biarkan anak itu berlaras. Betul, tinggalin anak itu. Tinggalin. Dia itu neneknya. Begini cara dia asuh anak baru 8 tahun. Dengan penuh kepalaan. Tiap hari pikul kotoran. Aku ayah kandung anak ini. Apa salah aku bawa dia? Lagi pula, kalian semua juga orang tua. Coba tanya hati kalian. Lihat anak disiksa begini. Apa kalian tidak sedih? Apa kalian bisa diam saja? Hebat kamu, Song Ping An. Pikul kotoran, kasih makan babi, cuci baju, masak. Apa anak bisa tidak kerja? Pak Li, kemarin aku lihat Xuanzu bawa anak ke sawah. Ini kau, apa hui-hui emu tiap hari cuci baju di sungai? Anak desa ini mana ada yang manja? Apa aku kurang kasih makan? Atau kurang kasih minum? Aku yang besarin anak ini. Waktu kecil kamu tidak peduli. Sekarang anak sudah bisa kerja. Kamu mau rebut anak balik, kamu pasti mau ambil anak ini. Wajib jual demi uang. Aku lihat kamu mau ambil anak, kamu mau jual demi uang. Kasih aku, kasih aku. Apa ini? Lepaskan! Warga sekalian, hari ini anakku, besok anak kalian. Ini lu benar. Anak dari desa Zhao ini tidak boleh dibawa. Serah anak itu. Serah anak itu. Kasih ke sini. Ayah, aku takut. Ayah pasti sebabmu bersama. Jangan takut. Ayahku apa? Saya kasih tahu kalian. Ini zaman hukum. Kalian nanti hukum, kan? Panggil Zhao Feng Xiao keluar. Soal hak asuh Yue, kita bicara lagi. Kalian tidak punya hak. Aku ayah kandung dia bawa anak ini. Kamu siapa? Kenapa ikut campur urusan kami? Aku kakak kandung Song Ping An. Aku tidak pernah tahu Song Ping An si miskin itu punya kakak kandung. Aku kok tidak pernah dengar Song Ping An si miskin ini punya kakak kandung. Aduh, Nak, kamu akhirnya datang. Mereka mau rebut anak kamu. Malah bilang aku langgar hukum. Song Ping An, kamu berani datang. Kamu tidak punya mau. Feng Xiao, dulu kamu bawa Yue pergi. Mau kasih hidup nyaman. Tidak mau dia susah. Ini cara kamu sayang Yue? Mending daripada lapor sama kamu. Aduh, warga sekalian. Kalian semua tidak tahu. Waktu aku nikah sama Song Ping An, dia janji rumah besar, makan daging setiap hari. Tapi apa hasilnya? Rumah kosong melompong. Selimut tebal pun tidak ada. Aduh, kalau tidak pergi, aku dan anakku bisa mati di Beishanwa. Kalian lihat badan aku, lihat muka aku. Siapapun mau sama aku. Dulu, aku kena tipu Song Ping An sama hubungan manis dia.
Sampai nikah di Beisianwa. Pokoknya kali ini anakku tidak boleh pergi dari desa Zaojia ke Beisianwa itu. Ini jelas penipuan nikah. Benar itu. Tipu gadis muda desa Zaojia pergi ke desa miskin. Adik, kakak gagal jaga kamu. Kamu hidup susah bertahun-tahun. Ini semua salah kakak. Adik, kamu tenang saja. Selama kakak ada nasi, kamu tidak akan lapar. Jangan dulu peluk kamu. Lihat tampang miskin kamu. Mana bisa urus orang? Aku miskin. Tidak punya cermin? Kaca dulu sana. Baju kamu ini tidak sampai 20.000. Mau jadi pahlawan? Pukul dulu diri kamu. Punya kemampuan tidak? Coba aku lihat, siapa yang bosan hidup berani ganggu wanita Gaobin. Aku mau lihat siapa cari mati. Siapa berani ganggu perempuan Gaobin. Kak Bin, dia itu mantan suamiku yang payah. Dia juga rebut anak angkatmu. Ayah, aku takut. Yuewe, apa orang ini ganggu kamu? Yuewe, jangan takut. Paman akan bantu. Dia pernah ganggu kamu? Aku enggak. Jangan asal bicara. Song Huiwe, kamu anak kecil tak tahu diri. Kamu asal bicara. Aku akan pukul kamu. Hebat kamu, Song Ting-an. Kamu sudah hebat sekarang. Kamu berani pukul aku. Begini cara menjaga Yuiwe? Percaya karena anak kecil. Jangan dengar omong kosong dia. Kak Bin kami orang hebat. Dia kerja di top 500 dunia. Dia meniru proyek grup gaceng. Kalau sifat dia buruk, mana mau grup gaceng pakai dia? Warga, apa kalian semua setuju? Tunggu. Meniru proyek grup mana itu? Lu gacek. Kamu orang desa Udik. Pasti kamu belum pernah dengar. Warga sekalian, kalau aku orang jahat, aku tak akan lolos cek water grup gacek. Aku sungguh orang baik. Warga sekalian, Kak Bin datang ke sini. Buat bantu desa kita. Grup gaceng sedang bangun proyek desa. Kak Bin juga buat desa kita ajukan izin bangun pabrik. Nanti, desa kita bakal kaya. Bagus, 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 bagus. Cari bekerja buat pabrik itu aku yang urus. Aku dengar grup gaceng habis bangun di Beisianwa, semua keluarga jadi kaya. Kalau grup gaceng bangun di desa Zaojia, kita juga bakal kaya. Kaya saja tidak cukup. Asal desa Zaojia kompak. Lawan orang luar, aku janji bisa ajak kalian kerja di pabrik gaceng. Kita sama-sama cari uang banyak. Oke. Warga, jangan biarkan orang luar ambil anak desa Zaojia. Benar, cukup. Serah anak itu. Kalian mau apa? Mau apa? Serah anak itu. Ayah. Yuewe. Ayah, Yuewe. ayah, Yuewe. Pak Zau, tolong bela aku. Song Ting-an bawa orang asing rebut anakku. Song Ting-an, lihat dirimu itu. Kamu miskin sekali. Kenapa kamu rebut anak? Ini keterlaluan. Pak Zhao, hari ini ada tamu penting ke desa Zaojia. Kalau dia lihat kekacauan ini, pasti ada masalah besar. Kamu agung siapa? Atasan Kak Bin, sekretaris grup gaceng, Chen Li. Pak Zhao, aku telepon puluhan kali agar sekretaris Chen mau datang. Kalau dia ke desa Zaojia, investasi grup gaceng pasti akan beres. Pak Zhao, lihat usaha Kak Bin. Dia bantu desa kita banyak. Jangan biar orang asing ganggu urusan besar desa kita. Song Ting-an, aku tahu masalahmu dengan Feng Jiao. Kalian ribut terus pun bukan solusi. Aku ada usul. Apa kamu setuju? Pak Zhao, aku ikut kamu. Aku ikut apa katamu. Kamu lihat Yuiwei, dia sudah besar. Terlepas dari Feng Jiao, asuh dia baik atau buruk, uang asuh bertahun-tahun ini kamu harus bayar. Bukan begitu? 8 tahun ini, berapa uang untuk Yuewe? Aku bayar semua. 8.000. Bohong, 8.000 apa? 80.000. Feng Jiao berani sekali minta. Anak perempuan diasuh begini, perlu 80.000. Warga desa mana punya uang segitu? Terlalu banyak. So, Feng Jiao, Yuewe 8 tahun di rumahmu, pakai baju kempa, tubuh penuh luka. Terus kau minta 80.000, kenapa tidak merampok Kamu saya? pikir 80.000 ini buat biaya asuh 8 tahun? Anak ini sudah besar, sudah bisa kerja. Kau asuh sampai umur 18, lalu kamu bawa dia pergi. Siapa yang kerja di rumah? Berapa siapa orang? Ya, sebulan butuh 100.000. Coba hitung saja, bisa habis banyak uang. Kami minta 80.000 ini karena hormat pada sekretaris Zhao.
Kalian anggap mereka ternak? Anak desa harus mandiri cepat. Gadis yang menikah, siapa yang kena kerja? Anakku juga kerja. Dan anakku juga di sawah. Itu benar, kan, Song Ping-an? Aku rasa 80.000 ini terima saja. Ya, anak itu, ya, bawa saja dia. Ada aku di sini. Feng Xiao tidak akan bantah. Sekretaris Zhao, bukan aku tidak mau bayar. Gajiku sebulan cuma 700 atau 800. Kapan bisa kumpulkan 80.000 ini? Semenjak di Beishanwan ini, grup Da Cheng sudah datang. Desa jadi makin kaya. Tidak ada uang, kan bisa pinjam orang lain. Lagi pula, kamu sangat sayang anakmu. Masa tidak bisa cari uang? Sudah, cukup. Mengerti kok, hanya mau uang? Ya, Ya, cuma mau uang. Aku sudah asuh anak itu, tak bisa gratis. Uang 80 peso. Kurang sedikit pun jangan bawa. Sekretaris Zhao, kamu yang minta tebus anak. Uang ini bisa aku kasih. Tapi investasi di desa Zhao, beri Feng Xiao 80.000, pilih satu opsi. Mau uang, tidak ada dana. Mau dana, tidak ada uang. Silakan putuskan. Apa maksud kamu? Memang kamu siapa? Berani suruh sekretaris pilih? Kenapa? Atas dasarku, aku adalah penentu investasi di desa Zhao. Ketua grup Da Cheng, Hong Kong Yun. Kakak, direktur baik sekali pada kita. Dia bantu ambil gaji kita yang tertunda. Tidak boleh di sini. Pura-pura jadi dia buat nipu. Adik, santai saja. Percayakan ini pada kakak. Kamu, siapa kamu? Sekretaris Zhao, jangan dengar omongannya. Aku tahu persis asal-usul Song Ping-an. Dia itu cuma kakak yang Song Ping-an cari selama 20 tahun. Dia juga hidup susah. Kamu berani ngaku direktur? Sepertinya cari masalah. Aku lihat kamu datang bukan cuma buat rebut anak. Kalian mau bikin kacau. Aku ulangi lagi. Biar aku bawa anak ini. Grup Da Cheng mungkin bakal investasi di desa Zhao. Kalau tidak, tanggung akibatnya. Berani sekali bicara begitu. Karena kalian tolak rencana kami, maka aku sebagai sekretaris tidak mau ikut campur lagi. Warga semua, mereka mau rebut paksa anak ini. Apa kita bakal diam saja? Biar mereka bawa anak itu pergi dari desa Zhao cepat. Tidak boleh, tidak boleh. Kalian mau apa? Mau apa? Oh, cepat lepas. Jangan, lepas aku. Lepas ibu aku. Apa maumu? Lepas aku. Apa ya? Jangan, lepas. Mau apa kamu kakak? Sekretaris Chen. Mengapa kamu datang tanpa kabari aku? Sekretaris Chen, tahu kamu sore ini mau survei desa Setio kami. Jadi aku sudah sejak awal siap data desa kami untuk kamu. Dengan begitu, kamu bisa cepat paham isi desa Setio. Setio tahu jadwalku dengan baik. Rupanya, tahu aku mau survei desa. Tapi sekarang rasa tidak perlu. Kenapa tidak jadi pergi? Orang yang aku cari di sini. Kamu cari dia? Kenapa cari dia? Setio sekretaris. Lupakan alasan aku cari dia. Mengapa kalian semua mengelumuni mereka di sini? Coba jelas ke aku. Sekretaris Chen tidak tahu. Mereka berdua ini datang ke desa curi anak. Kami sudah tangkap mereka. Mereka juga bicara sombong. Aku bos perusahaan besar, mau takut kami. Ya sekretaris Chen, wajah miskin itu masih berani sebut diri bos grup Da Cheng. Lihat betapa sombong mereka. Sekretaris Setio tidak tahan mereka menegur, makanya dia hajar mereka. Bilang dia sombong. Kalian tahu siapa dia? Siapa mereka? Apa mungkin mereka beneran direktur utama? Sekretaris Zhao, dua orang ini mana mungkin CEO? Maaf kita tadi jahat. Harusnya sekretaris Chen marah. Mana mungkin masih ngobrol tenang begini. Kamu dari grup Da Cheng pasti pernah lihat wajah asli direkturmu. Siapa mereka sebenarnya? Direktur utama grup Da Cheng. Aku cuma manajer proyek. Mana mungkin kenal direktur utama Da Cheng? Jawabin, sudah lihat belum? Sekretaris Hao tanya kamu. Pernah. Tentu saja pernah. Ya bukan. Lagi pula, kalau direktur pergi, pasti banyak orang kawal. So bersaudara dengan direktur grup Da Cheng punya hubungan masa lalu. Kalian jahat pada mereka. Kurang sopan banget. Hubungan? Hubungan apa? Aku datang hari ini buat kasih uang ganti rugi. Ganti rugi apa? Nenek lu, kamu belum tahu? Katanya yang lapor korupsi pabrik kakak adik Beishanwan. Mereka nyaris mati di pabrik, lalu pabrik mau tutup kasus. Katanya janji kasih ganti rugi. Ping-an, kalian berdua orang itu? Ping-an dan saudaranya, kalian benar. Kami berdua gak pernah ambil uang grup Da Cheng sama sekali. Kamu memang gak ambil.
Kami mereka antar ke sini. Aku lihat kamu sudah kaya. Cuma nggak mau kasih kami. Kalau hari ini nggak bayar, jangan harap bawa pergi anak. Cuy, jangan harap. Sekretaris Jen, soal pabrik Mesianwa sekarang. Di luar lagi ramai sekali. Gak tahu benar atau bohong. Karena ini ganti rugi. Berapa banyak uang ganti? Jumlah pasti rahasia. Intinya, percaya niat baik Bu Daceng. Berapa isi cover itu? Anda saja mantan suami Feng Jiao berani sekali rebut anak. Aduh, Sekretaris Chen. Kamu harus bela aku. Orang ini gak tahu diri. Aku pakai 8 tahun. Urus cucu sampai besar. Mau langsung bawa pergi saja. Tidak pernah sih malam begini. Susah bayar seumur hidup. Tapi gak dapat apa-apa. Ibu pasti sayang Yui. Ibu yang urus Yui sendiri. Sudah, jangan sandiwara lagi. Kamu cuma mau uang? Berapa biaya urus Yue? Aku bayar semua. Something unbrengsek. Sekretaris Chen sudah bilang, kamu masih mau sembunyi. Mau bawa anak pakai 80 itu? Gak bisa. 200.000, jangan harap kurang spesial. Bayar dulu baru ambil dia. Berapa? 200.000? Santai saja. Ya, kalau aku setuju sama kata nenek lu. Nenek sudah tua. Urus anak memang tidak mudah. Kalau kalian mau ambil anak, memang harus beri uang. Sekretaris yang pintar dan bijak. Nenek lu, ada sekretaris Jen di sini. Dia bakal bela kamu. Sekretaris Jen, maksud aku, biar mereka bawa anak itu. Tetapi sompingan ini terus teriak tidak punya uang. Lalu kakak dia ini malah lebih parah. Suruh pilih investasi atau uang. Biarpun harus pilih. Bukan dia yang suruh pilih. Apa aku benar? Kalau kalian sayang sama anak, aku bakal bujuk mereka dulu. Biar anak tetap sama kalian. Aku ibu anak ini, aku yang putuskan semua. Anak ini tidak tahu diri. Sudah 8 tahun urus tidak muruk. Lihat ayah langsung lupa ibu. Aku sama Kak Bin, sebentar lagi mau nikah. Sekarang aku cuma mau uang. Sudah urus 8 tahun, masa aku tidak dapat apa-apa? Karena kamu sudah ada uang, kami kasih kamu kesempatan bawa anak ini. Kamu harus syukuri itu. Tak tahu malu. Bukan kami, penting bakti dan keluarga. Karena hari ini aku lihat. Masa kau uang ganti rugi dari Song ada padaku. Aku bakal wakil mereka. Kasih uang ini buat nenek lu. Langsung ada keberatan? Boleh. Uang banyak sekali. Mungkin aku lihat uang sebanyak ini. Dan kamu hebat sekali. Bisnis ini untuk besar. Kalau dulu kamu lahir, anak kembar 2 atau 3, pasti kita dapat lebih banyak. Yue, kemari. Ini uang jajan dari nenek. Silakan ambil. Ambil uangnya. Saudara Song, aku sering bantu Yue dulu. Setiap dia cari rumput, aku bantu bawa pulang. Aku sangat baik padanya. Soal uang ini, boleh aku ambil? Bisa. Kasih dia 2.000. Sini, tanda tangan. Ayah, paman ini jahat. Dia selalu ambil rumput di keranjangku. Malah tuduh aku curi rumputnya. Aku, Song Kang-yun, selalu balas budi uang ganti rugi cair hari ini. Jadi, semua yang pernah bantu Yue yang merasa harus dapat imbalan. Sini tanda tangan dan ambil uang. Kak, tidak perlu. Tidak perlu. Saudara Song, aku bantu Yue sabit rumput. Yue pernah minta beras. Aku bantu Yue di sawah. Song, kawan, jangan terlalu serius. Aku ini orang desa. Wajar kalau urus warga. Urusan Yue tanggung jawab aku. Iya, kamu yang putus. Jika bawa anak, harus bayar. Apa maksudmu? Kamu gak mau uang? Song, kawan, bercanda. Tadi aku bilang, bantu warga itu wajib. Aku gak bisa ambil. Nenek lu, uang sudah kamu terima. Terima uang, lepas orang. Kamu pegang janji itu. Sekretaris Zhao, tentu saja, pasti aku dapat janji. Ping An, kawan, cepat beres barang anak. Bawa anak itu pulang.
Karena sudah ambil uang, tanda tangan surat ini. Stempel ini. Ping-an. Tunggu sana sama Yoyoe. Kakak ada urusan. Ada apa? Pergi saja ke sana. Memang hebat Sekretaris Chen. Masalah sulit ini beres tanpa jelas. Peduli sekali sama warga. Kami dapat untung besar. Karena semua sudah beres. Aku mau pulang. Sekretaris Chen mau mana? Soal investasi grup The Cheng, kita belum runding itu. Investasi? Sekretaris Chen datang hari ini. Bukan buat grup The Cheng, mau tinjau desa kami. Data sudah kami siap. Kamu gak mau lihat? Kenapa main pergi saja? Soal hal itu, aku baru dapat kabar. Grup gajian kami bakal investasi di sini. Sekretaris Chen, kita sudah bicara di telepon. Bukan itu katamu. Katanya mau ke desa Zhao, tinjau investasi grup The Cheng. Sekretaris Chen, kenapa? Kenapa bakal investasi grup The Cheng kalian? Kenapa ubah pikiran? Data desa sudah siap. Kamu bahkan belum lihat kondisi desa kami jauh lebih baik dari Beishanhua. Direktur kami bilang, desa Zhao hilang kesempatan investasi. Tidak akan pernah investasi di desa Zhao. Tidak jadi investasi? Ada apa ini? Kenapa grup The Cheng batal? Direktur sendiri yang bilang. Direktur bahkan tidak datang. Bagaimana dia tahu desa kami tak layak investasi? Gagal investasi? Mana bisa begitu? Kak Bin ketua poin baru. Kalau grup The Cheng batal, dia bakal manggur. Sekretaris Chen, jangan buat aku takut. Pak Chen, lihat warga desa kami. Semua semangat sekali. Ingin bantu grup The Cheng, bantu kami. Kenapa batal investasi? Sekretaris Zhao, apa kamu pikir direktur cari masalah? Incar desa Zhao kecil ini bukan begitu. Sekretaris Chen, maksudku bukan begitu. Siapa di antara kalian pernah buat direktur marah? Siapa dari kalian pernah buat ketua marah? Sekretaris, kami tidak kenal ketua manapun. Mana mungkin aku berbuat salah pada ketua besar? Benar, Sekretaris. Kami semua cuma petani kecil di desa ini. Cuma urus sawah sendiri. Mana mungkin buat ketua marah? Sekretaris, kamu terus urus investasi grup The Cheng. Apa kamu sempat buat gua marah? Tentu saja. Apa mungkin aku salah? Masa aku tidak tahu? Aku sibuk ke sana sini hanya demi desa kita agar dapat investasi supaya grup The Cheng mau tanam modal di sini. Kenapa? Usahaku malah anggap salah. Sekretaris, aku bukan maksud begitu. Sekretaris Chen, apa kamu bisa bilang ketua? Kalau desa kami ada buat salah atau buat ketua marah, tolong beritahu kami. Pasti kami perbaiki. Daripada aku yang tanya ketua, lebih baik kamu tanya sendiri. Baiklah, tolong kamu telepon ketua. Aku mau tanya. Tidak usah telepon. Ketua ada di desa Zhao. Ada di desa kita. Mengapa aku tak lihat? Ketua sudah sampai. Mana orangnya? Sekretaris Chen, aku tidak lihat ketua. Ketua, Sekretaris Zhao mau tanya kamu. Sekretaris Chen, kamu yakin kita salah? Gagal Songpingan adalah direktur grup The Cheng. Direktur. Kak, kamu hebat sekali. Kenapa tidak bilang dari tadi? Sudah aku bilang, tapi kalian tetap ragu. Aduh, Yuiwe, kenapa diam saja? Panggil orang sini. Paman Yuiwe sangat kaya. Mana mungkin peduli uang sedikit? Benar tidak, Kak? Pak Direktur, lihat. Hal hari ini, semua cuma salah paham. Kami tak bisa terima uang ini. Tak mau. Saudara, kita semua satu desa. Kami senang bantu keponakan kamu. Itu rasa bangga desa kami. Kami tidak mau uang ini. Uang ini banyak sekali. Tidak mau. Satu sen pun tidak mau. Aku sudah tanya kamu tadi. Pilih uang atau investasi? Kamu tetap pilih uang. Pak Direktur, karena kamu tak tahu siapa dia. Kamu tak tahu siapa aku. Berani semena-mena, berani hina dan beras. Cara kerja desa Zhao ini. Kalau aku bangun pabrik di sini, saya takut kalian makan sampai tidak tersisa. Semuanya, grup The Cheng kami tidak invest di desa Zhao, tapi di Beishanhua. Terus luas pabrik. Orang di cluster ini dan keluarga mereka. Selain itu, semua orang bisa langsung melamar ke Beishanhua. Yang lolos syarat bisa kerja di sana. Kenapa di dasar tidak bisa? Masih perlu tanya? Kalian pahlawan serakah. Kalian tipu pakai cerita bohong. Biar orang balas budi.
Pikirkan itu. Kamu pelajari rumput UAU Orang zaman sekarang jual nurani demi uang. Sekarang rasa itu seumur hidup cuma bisa jadi tani saja. Kalian pantas sekali tanah seumur hidup. Ayo kita daftar. Pabrik fashion uang lagi cari orang. Makan dan tempat tinggal gratis. Tiap bulan minimal 800. Ayo. Warga desa Zawi semua. Kenapa semua kami semua? Pergi ke jagoan orang. Dan ini gara-gara kamu. Kamu salah ambil putus. Ketua grup Daceng jadi marah besar. Dia tarik modal dari sini. Saya bingung kamu tipe sekretaris apa. Tidak bisa beda benar salah. Sudah tua. Mata buta. Tak bisa kerja. Jangan ganggu kami cari uang. Tua bangkara pun tak tahu benar salah. Mundur. Mundur. Kakek sudah bangun. Yuewe. Paman dan bibi desa Zao lihat kamu tumbuh besar. Bisa bicara sama paman kamu, bantu desa Zao kita. Yuewe, Paman, anak pintar. Pak Sekretaris, jangan kasih susah anak. Saudara aku, dulu Besharwa, jauh lebih miskin. Sejak ada grup Daceng, sejak kalian datang, semua warga desa kerja di tempat kalian. Hidup makin baik. Warga desa kami sangat iri. Kami pikir kapan kamu datang investasi, tunggu bintang dan bulan sampai juga kamu datang. Dengar kamu mau datang, aku siap data desa. Satu malam ini data orang, kondisi tanah, transportasi dan sumber daya. Data ada di sini. Coba kamu lihat. Coba lihat sekali. Sekretaris HO, aku sudah putus. Jangan buang tenaga, bisa? Sudah dalam. Zhao Pengtian, lihat ulah kamu. Aku sudah susah payah bawa investasi grup Daceng ke desa Zhao kita. Kamu malah kacau karena kamu putus. Direktur jadi singgung. Tanggung jawab kamu mana? Apa kamu pantas hadap warga desa Zhao? Aku minta maaf pada desa Zhao. Apa satu maaf saja cukup? Satu kata maaf kamu. Harga pabrik 100 juta bisa kembali. Satu kata maaf kamu. Semua warga desa Zhao 3.000 lebih warga bisa makan. Apa guna maaf kamu itu? Lalu kamu mau aku bagaimana? Aku pikir karena kamu tidak pantas. Posisi sekretaris desa itu lepas saja. Semua ini salah aku. Aku salah putus perkara buat Anda. Pada desa Zhao kami jadi kecewa. Aku mundur secara sukarela dari kursi sekretaris desa. Mohon direktur pikir ulang lagi. Soal investasi desa Zhao. Direktur, mohon Anda jabat sekretaris istimewa desa kami. Benar, benar. Anda jabat posisi itu di desa Zhao. Sekretaris istimewa. Aku orang luar, mana bisa jabat staf di desa Zhao? Aku orang luar, mana bisa tanggung jawab urus desa Zhao Jiachun? Kakak ipar, kamu bukan orang luar. Kamu paman kandung Yuiwe. Oke, Yuiwe anak desa Zhao Jiachun. Jadi intinya, kamu juga warga desa ini. Sao Fenjiao, dulu kamu hina kakak aku, harta dia kurang dari 20. Suruh dia kencing, lihat diri sendiri. Artinya, kamu salah ingat orang. Kakak ipar gagah begini. Meluhui bawah, persis seperti bos besar. Aku gak bisa ngomong kasar begitu. Saudara aku, kamu warga desa Zhao Jiachun. Jabatan sekretaris desa ini cuma kamu yang pantas. Mana kata? Ini datanya. Ada. Direktur, ini Mana rencana? Rencana di sini. Nah, apa maksud orang ini? Aku juga tidak paham. Apa kita harus teguk tangan? Sekretaris Hao, rencana ini nanti jangan berikan ke orang lain. Tidak ada yang lebih pantas. Aku malu sekali. Ada keluarga desa Zhao Jia. Sekretaris hormat desa Zhao Jia. Aku tidak mau jabat. Batal investasi. Aku takkan ubah desa Zhao Jia. Semua hancur.
Papi, jaga biasa jauh ya. Aku bawa ke usaha lain. Kalau perusahaan lain minta tanah modal di desa Zhaojia, aku minta mereka hubung sekretaris Xiao. Ketua sangat murah hati. Balas jahat dengan baik. Kemal, aku sangat mau. Ayo. Kakak, hal hari ini buat aku tidak kenal kamu. Adik, kakak tidak sengaja rahasiakan ini. Apa? Aku tak perlu tahu. Mau kamu orang biasa. I'm sorry, I can assist with that request. Ayo. Kamu lagi apa? Aku lagi rapiin baju Yui Wei. Ayah dia bawa dia pergi. Aku harus rapiin barang dia. Ini baju Yui Wei. Zhao Fengjiao, apa maksudmu? Mending kamu balik dulu. Ayah Yui Wei mau sampai. Gak enak kamu di sini. Kamu sekarang anggap aku ganggu, gak enak. Dulu kamu panggil Kak Min, gak enak selingkuh sama aku. Kau gak bilang, Kamu ngomong apa? Kapan aku pernah selingkuh? gak usah acting depan aku. Kamu lihat aku kesulitan, selalu jatuhin aku. Ya, aku tanya, benar kan? Lepas aku. Ping'an dan kakak mau tiba. Jika kamu tak ingin kehilangan posisi di grup Daceng, cepat pergi saja. Kamu usir aku sekarang. Gimana kau? Aku tetap di sini. Robin, jangan berisik. Aku tidak ribut. Aku dulu yang biayain kamu. Sekarang aku lagi susah. Kamu yang urus aku. Harus begitu kan? Lagi pula, kita kan mau nikah. Oke, kalau mau tidur, tidur saja. Aku mau buat makan dulu. Kapan kamu masak? Sini, temanku tidur sebentar. Lepas aku. Jangan berpura-pura. Aku sudah tahu sifatmu semua. Lepas aku. Kamu berani pukul aku? Silakan masuk saja. Barang Yuyu, kasih ke aku. Kami tidak masuk rumah ini. Dulu kamu juga larang aku masuk rumah ini. Ping'an, masih benci sama ibu? Ibu dengar kata kamu. Ibu bisa rasa itu. Masih marah sama ibu? Dulu kamu larang panggil ibu. Betul kan? Bibi lu. Usah bahas yang sudah lewat. Semua sudah lewat. Jangan bahas hal buruk itu. Ada orang mau bunuh. Ping'an. Ping'an. Gavin itu, dia gila. Dia hilang proyek itu. Dia tidak berani cari kakak. Dia malah tindas aku. Kakak Timur, kamu harus bantu aku. Ketua dong. Kenapa kamu kesini? Aku jemput keponakan aku. Kenapa? Ada masalah. Tidak masalah. Aku bantu Feng Jiao. Beres baju Yuyue. Baju anak aku. Tidak perlu orang lain urus. Aku bukan orang lain. Aku ayah angkat Yuyue. Ketua. Ketua, coba lihat. Aku ini ayah angkat Yuyue. Kakak paman dia. Kalau begitu, kita masih satu keluarga. Sekarang proyek desa Zhao sudah gagal. Tolong, kakak kasih aku tempat lain. Yue, aku tidak punya ayah angkat. Cepat pergi dari rumah kalau tak ada urusan. Jangan ganggu kakakku. Zhao Fengjiao, kamu mau apa? Jangan tarik aku. Daobin, ketua grup Daceng ada di sini. Kalau kamu ganggu lagi, jangan salah aku. Cepat ketua kamu lapor kamu. Apa maksudmu? Kamu mau lapor aku? Jika kamu pergi sekarang, aku bisa lupakan semua. Tapi kalau kamu tidak pergi, aku tak salah kalau kasar. Kamu lupain semuanya. Kamu mau kasar? Kalau begitu aku mau lihat gimana cara kamu kasar. Kasih apa ke direktur? Jika kamu tak sembunyikan apapun, kenapa panik? Tidak panik. Aku tidak panik. Mata mana lihat aku panik? Halo, aku di rumah Zhao Fengjiao. Kamu datang. Direktur, Sekretaris Chen, lihat ini apa? manajer kamu, ada apa dengan kwitansi ini? Sekretaris Chen, ini cuma kwitansi proyek yang normal. Geogi, kamu palsuin data, curi aset grup. Kamu bosan hidup kakak ipar. Hama kalian gini,
cepat beresin. Cuma bikin sial saja. Bawa pergi. Audit grup catat semuanya. Tidak ada ampun. Iya. Selawat! Pas kamu butuh aku, kamu jilat aku. Pas tidak butuh, kamu jual aku. Kamu bakal mati tragis. Cek 200.000. Tindakan kamu bantu grup Gaceng cegah rugi. Ini hadiah buat kamu. Kakak ipar, aku tidak mau uang ini. Simpan saja. Bantu kantor kakak. Singkirkan benarmu di sana. Itu hakmu. Kakak ipar memang ketua grup besar Gaceng. Tapi dia juga paman kandung Yuyu. Kakak kandungmu. Secara profesional, aku harus ambil uang. Kita semua tetap keluarga. Kok tidak bantu keluarga? Minta uang ke mereka? Feng Jiao bukan orang yang gila harta. Dia tidak cuma pikir soal uang. Dulu dia lawan aku, dia juga tidak peduli. Pilihan orang miskin. Dia tetap mau nikah. Kakak ipar, kalau mau kasih, jangan ke aku. Simpan buat Yuyu. Yuyu, lihat ini. Ini uang ibu kamu, tapi ibu kamu tetap tidak mau ambil. Paman pikir akan simpan pakai nama kamu buat biaya sekolah nanti. Mau tidak? Mau. Yuyu, terima kasih ke paman. Terima kasih, Om. Minta. Ping An, dulu aku memang buta. Percaya omongan Gao Bin. Percaya dia bisa buat aku dan Yuyu hidup nyaman. Tapi siapa sangka, setelah bertahun-tahun, dia terus bohong aku. Aku salah nilai orang. Aku salah percaya orang. Aku terlalu ingin buat hidup Yuyu lebih baik. Yuyu, ibu minta maaf. Ibu tidak sangka Gao Bin orang jahat. Aku miskin waktu muda. Tidak kasih kamu dan Wewe hidup enak. Aku tidak salah kalian. Aku yang tidak guna. Janji awal nikah kasih rumah besar. Makan enak tiap hari. Bawa kamu dari desa jauh ke Besianwa sini. Siapa yang sangka tidak pernah hidup enak. Semua yang aku punya sudah kuberikan. Tapi tetap kalah dari desa yang kaya. Salah aku. Semua salah aku. Mau ajak anak hidup lebih baik. Wewe makin besar, rumah sangat susah makan. Aku pikir, biar aku yang susah. Tapi Wewe jangan sampai ikut susah. Makanya aku tinggal rumah. Cerita lama itu sudah lewat. Sudah lewat. Sekarang sudah bagus. Ibu Yuewe ada sini. Ayah Yuewe juga ada. Yuewe, kamu senang? Senang. Yuewe, mau ayah dan ibu terus sama-sama? Mau. Kata orang, nikah lagi tidak lulus. Coba lihat kalian selalu bilang demi Yuewe. Yuewe juga mau kalian sama-sama. Kalian mau? Asal Yuewe senang. Aku ikut saja. Ping An, kamu mau sama aku hidup lagi? Aku Kamu benci aku. Habis kisah darimu, aku sama Gao Bin. Ping An, aku juga jadi korban. Aku juga tidak sangka Gao Bin itu orangnya tabiatnya jelek. Ya, kau yang paksa. Terus ganggu Feng Jiao. Feng Jiao bawa anak. Kasihan hidup cuma berdua. Dia itu bos besar di grup Gaceng itu. Dia punya kuasa besar. Kami tidak berani lawan. Cuma bisa pura-pura nurut. Feng Jiao putus darimu 8 tahun lalu kan? Belum nikah. Epo, jangan bahas itu lagi. Soal keluarga Song, sekarang sudah kaya. Jangan dipaksa bacaan. Aku cuma ingin Yuewe hidup baik. Ping An, bagaimana kalau begini? Aku mau ketemu Yuewe 2 hari tiap minggu. Aku tidak minta apa-apa. Oke, deal kalau begitu. Hei, Dek. Ya, Apa dia datang tiap minggu? ya, dia selalu bantu Wewe cuci baju, urus rumah, masakin aku juga. Habis kerja langsung pergi. Dia nggak pernah minta apa-apa. Tidak ada, tidak pernah bahas soal rujuk lagi. Anu, Kak, aku mau rujuk sama Feng Jiao. Kamu bilang apa tadi? Aku mau rujuk sama Feng Jiao. Sebenarnya, hari itu, Ibu Feng Jiao benar. Istri pertama lebih tulus. Lagi pula aku sama dia sudah punya anak. Sebenarnya selama ini, di hati aku selalu cuma ada Feng Jiao. Kamu sudah yakin? Hidup memang begini, pasti ada masalah. Aku rasa Feng Jiao ubah. Dia lapor Gao Bin sendiri. Dia lapor Gao Bin karena Gao Bin bagi dia tidak ada guna lagi. Kamu tahu? Terus kwitansi itu, gimana dia dapat kwitansi sebanyak itu? Pasti karena mereka, ibu dan anak itu, Gao Bin atur mereka. Lalu, mereka diam-diam cari bukti jahat dia. Waktu yang pas, lapor dia dulu. Kalau tidak, gimana dia dapat bukti? Sudah sejak lama. Mana aku tahu? Kakak,
Aku kenal Feng Jiao. Dia pasti susah. Adikku, aku tidak kenal Zhao Feng Jiao, tapi aku rasa dia lebih licik. Sepertinya kamu sudah yakin. Jangan bicara lagi, biar begini saja. Kakak, aku sudah tahu. Kakak paling baik. Kita sudah tua, tidak perlu bercanda. Bagi aku, kamu tetap pengantin aku. Kakak, ayah ibu pergi awal. Aku dan Feng Jiao hormat sama kakak di sini. Iya, selama kalian bahagia, apapun tak masalah. Bagus, cepat bangun. Kakak ada di sini. Semoga kalian langgeng selamanya. Ini hadiah dari kakak. Ambil ini. Terima kasih banyak, Kak. Upacara selesai. Bawa ke kamar pengantin. 1.234.567.20. Begitu kaya, kasih cuma 200.000. Orang kaya harus kasih 1 juta. Cuma punya 1 adik. Istriku, kakak mau balik kota. Aku datang. Yue, dengar kata ayah. Wak pergi dulu. Kakak, kenapa pulang cepat? Grup ada hal penting. Aku harus balik lulus. Pingan, kamu yakin tidak ikut kakak balik ke kota Bahrain? Balik ke kota. Aku sudah bilang Pingan, asal dia mau bawa kalian balik ke kota sama-sama, aku bakal bunuh semua. Hei Ping-an, ayo kita pergi. Tante, aku di Beisenwa sudah betah di sini. Saya gak mau pindah. Lagi pula, kakak cari aku, cari adik kandung. Bukan beban hidup. Kakak punya hidup sendiri. Jangan ganggu dia. Rumah besar ini sudah diberi kakak di kota ini. Aku sudah cukup bahagia. Gak mau mendapatkan lagi. Kak, Oke, aku gak paksa kamu. Ya sudah, kalau ada apa-apa, telepon aku. Ayo jalan. sini Yue, salam paman. Dadah, Paman. Bentar, dadah Yue. Pergi dulu. Hati-hati. Iya. Dadah. Sini Yue, makan ayam ini. Makasih, Ayah. Hei, sayang. Kamu makan ayam juga. Makan kus, tahu makan saja. Yue, makan di kamar saja. Iya, Sayang, apa aku ada salah bikin kamu marah? Coba bilang, nanti ku. Waktu kakak mau pergi, dia ajak kita pindah ke kota. Kenapa kamu gak mau? Kita hidup sudah cukup baik. Tahap 2 Beisenwa segera dimulai. Di rumah aja urus Yue. Aku kerja saja. Hidup sudah nyaman. Keluarga kakak ipar mobil mewah, makan abalon, ukur saja sudah cukup. Makan paha ayam pun puas. Aduh, kasihan Yue. Kenapa ayahnya kurang berambisi maju? Kakak itu orang hebat. Bangun bisnis dari nol, berjuang hingga jadi grup gaceng. 20 tahun usaha, harta sebanyak itu, aku tidak bisa banding. Lagi pula, walau kita saudara, aku orang biasa saja. Ijazah dan kemampuan, aku tak punya. Biarpun kakak masuk aku ke grup gaceng, aku cuma bakal repot dia saja. Aduh, suamiku jangan menyerah. Ya, cuma ada satu. Kakak ipar, Beisenwa ini. 20 tahun lalu atau 20 tahun ke depan, susah cari lagi orang seperti kakak ipar. Direktur terkaya. Aduh, aku khawatir sekolah Yue. Kamu tahu itu. Yue sekolah sudah rajin. Sekolah di Beisenwa ini, apa saja rajin. Anak-anak di kota itu katanya. Bahkan di TK sudah belajar bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris pun tidak betah. Aduh, pikir hidup kita sudah telat begini. Kalau masa depan anak ikut telat juga, bagaimana nasib dia nanti? Kenapa aku tidak pikir soal itu? Tapi aku baru tolak. I'm sorry, we can assist with that. Apa tidak enak? Apa maksudnya? Mending, kalau mau minta tolong, lebih baik kita ke kota. Oke, ikut kamu aja. Yue, ayo jalan. Ayah, Ibu, sampai jumpa. Rajin sekolah? Ya. Aduh, sombong sekali kakak ipar itu. Gayanya sok banget. Kita sudah jauh-jauh datang ke kota. Tidak mau bertemu kita. Kan perusahaan kakak besar, dia pasti tidak rileks kayak kita. Itu apapun, adik sendiri saja tak sempat ketemu. Dia tak anggap kamu keluarga. Jangan teriak di depan sekolah. Maaf, istriku. Namun, lihatlah, kakakku sibuk sekali. Dia tetap bantu urus sekolah Yue. SD Mingmen itu, sekolah terbaik di sini. Apa kita datang ke sini bukan buat urus sekolah Yue? Ini hanya anak cewek. Apa gunanya kuliah? Aku datang ke sini hanya minta warisan. Tuan Song, nona kecil sudah beres daftar sekolah. Kelas mau mulai. Maaf merepotkan, Sekretaris Chen. Sekretaris Chen, Ping-an cari kakaknya. Antar aku ketemu dia.
Jadwal kita sangat sibuk. Tidak ada waktu luang. Bilang kalau perlu bantuan. Bilang padamu, kamu cuma sekretaris kecil. Jangan sok hebat. Apa yang kamu lakukan? Maaf, Pak Chen. I'm sorry. Dia cuma ingin ketemu kakak. Ucapkan terima kasih. Lihat, dia bantu selesaikan masalah besar ini. Kami pasti harus bertemu. Oh iya, coba lihat. Ini istriku. Semalam dia buat roti. Mau kasih ke kakak. Bantu aku lagi. Temui kakak. Bisa ya? Hei. Bintan. Lihat kita masuk juga. Aku rasa dia anggap kita orang desa. Dia tak hargai kita. Sekretaris Chen. Gedung ini mewah sekali. Kantor kakak lantai berapa? Gedung ini milik direktur. Kantor dia lantai atas. Lewat sini. Adik, ipar, silakan duduk. Kak, bisa duduk di sana. Sana. Istri, lihat aku. Milik bos kita. Milik juga tidak guna. Harusnya kamu jadi bos. Aduh, cepat turun. Itu kursi kakak. Lupa kenapa kita ke sini? Benar sekali. Hampir saja lupa. Ayo cepat duduk sini. Ada apa? Kak, bantu Yuyu ya urus sekolah itu. Kami sangat terima kasih. Ini Feng Jiao buat roti semalaman. Oleh-olehnya ada. Kamu jangan tolak. Kakak, kata Ping An, kakak suka roti ini. Aku buat ini. Takut sekarang makan makanan mahal. Aku tak mau makanan kantung. Tidak, sekarang aku masih makan ini. Enak sekali. Sama seperti dulu. Persis sama. Kak, kami kesini. Cuma mau terima kasih. Jika sibuk, Kak, kami pergi dulu. Ayo. Kakak, aku ada satu pinta. Boleh aku bicara? Mau ada. Ibu lelaki, orang selalu bilang, ingat asal usul. Apa kamu setuju itu? Aku setuju. Dulu kamu dan Ping An hidup cuma 2 orang. Sebagai kakak, uang dari ayah ibu, kamu yang urus. Apa itu benar? Iya. Dulu, Ping An masih kecil. Semua uang, aku yang pegang. Kenapa bahas gini? Berapa uang kita dulu? Paling cuma 200 yuan dari ayah ibu. Uang itu dulu disalurkan tiap bulan. Itu uang besar. Kakak ipar, aku bisa anggap. Kalau tidak ada uang itu, apa? Kalian bakal mati lapar. Aku dan Ping An dulu hidup pakai uang itu. Satu-satunya uang kami. Tapi lalu, kalian pisah. Uang itu ada di kamu. Ping An tidak punya apapun. Kamu tahu bagaimana dia bisa tetap hidup? Dia curi semangka warga. Tengah malam, cari bukti sisa. Dia hampir mati lapar saat musim dingin. Istriku, itu sudah lama sekali. Lagi pula, warga desa juga bantu aku. Sekarang aku sudah baik. Aku dulu kecil. Kakak lebih dewasa. Wajar kakak pegang uang. Aku memang salah ke Ping An. Ayah ibu titip dia. Aku tak merawatnya. Kakak ipar, jujur pada diri sendiri. Kalau tidak ada uang itu, apa kamu bisa hidup? Apa bisa bangun bisnis besar ini? Kakak sukses karena pintar. Uang itu tidak ada kain. Kenapa tidak ada kain? Kalau tidak ada uang itu, mana ada guna cek? Harusnya uang itu bagi 2 saja. Bagi 2 saja. Grup cek ini juga harus bagi 2. Apa yang kamu katakan? Uang 250 itu mana bisa beri dampak besar begini? Kakak jelas bangun ini dari nol. Lagi pula, kalau kamu kasih aku uang 2000 yuan, tetap saja uang 2000 yuan tak cukup buat perusahaan sebesar itu. Diam saja, dia bagus sekali. Kamu kakakmu bisa sukses. Hampir terinjak mayatmu sendiri. Apa kamu tahu? Dulu, kamu hampir kelaparan di Beisianwa. Saat kamu makan roti basi, kakak kamu makan enak di kota. Saat kamu makan sisa, kakak kamu makan mewah. Kakak kamu itu gunakan uangmu untuk bertahan hidup dan cari sukses di kota. Kakak? Ini kakak aku. Ini kakak kandung aku. Dulu ayah ibu cepat pergi. Rumah kita miskin. Hanya ada satu celana tebal. Kakak kasih ke aku. Dia cuma pakai celana tipis. Dia dekat pas beri aku makan. Kakak tidak pernah jahat padaku. Jangan bahas masa lalu. Yuk, pulang. Aku tak mau pergi. Kalau kamu tak pikirkan diri sendiri, aku
Aku harus bikin masa depan Yue. Grup dancing ini setengahnya harus jadi milikku. Itu hakku, jadi aku harus ambil. Tidak usah. Ingat. Aku sudah tahu maksud kedatangan Fen Jiao. Dia bukan kata terima kasih. Karena aku bantu Wewe masuk ke sekolah dasar unggulan. Dia ingin bagi harta. Adik ipar ini, orang hidup jangan lupa asal. Aku cuma bantu Pinkan ambil haknya. Saudara kandung harus hitung jelas. Apa milikku? Itu milikku. Ayo pergi. Saya tidak mau. Kecuali kakak ipar, kasih kamu bagi hasil. Kenapa kamu pergi? Tidak mau pergi. Aku tetap di sini. Kamu pulang sendiri aja. Kalau kakak ipar nggak kasih uang, aku tidur di sini. Baik, aku minta ke kakak. Coba lihat, Kak. Pilih sendiri barang-barang ini. Aku cuma punya satu adik. Harta ini buatmu. Memang layak. Villa di Wangshan Haobing. 4 lantai di atas, 3 di bawah. Nilainya 130 juta. Villa besar 7 lantai. Kimia Cheng. Jadi menil 20 tahun. Untung Kimia Cheng naik tiap tahun. Tahun ini mencapai 30 juta. Untuk tahun ini 30 juta. Selama 20 tahun, minimal ada 600 juta. Ini cek 100 juta. Kalau 1 U, aku kasih tunai. 100 juta untuk aku rujuk lagi. Adik, kalian sini dan pilih. Kenapa bengong? Kakak ipar panggil. Ayo. Sana. Aku ke sana. Adik, tunai. Kerja. Lomba. Ini 1 dari 3. Pilih sendiri aja. Aku harus minta Pinkan pilih tunai. Biar saat aku cerai, mudah bagi harta itu. Kakak ipar, Pinkan kami belum pernah lihat harta sebanyak ini. Dia jadi bingung. Anu, kita perlu bicara. Kita pilih tunai. Jangan buru-buru. Pilih pelan-pelan. Hari ini semua urusan aku sudah batal. Ada waktu buat kalian. Terima kasih, Kak. Ayo. Sayang, kamu mau pilih mana? Saya tidak cocok rasanya. Kenapa kita pangkas? Ini memang hak kamu. Villa ini memang mewah. Besar sekali. Ya, kami bertiga tidak cukup tinggal di sana. Sayang, gimana kalau jangan pilih villa ini? Grup kimia dacing ini posisi direktur utama, tugas yang bagus. Tapi sayang, soal kimia ini kamu paham tidak? Aku mana paham kimia. Aku cuma lulus SMP. Baca saja susah. Mana mungkin aku jadi CEO. Benar, aku juga merasa posisi CEO ini tidak cocok untukmu. Setelah aku pikir, aku rasa cek ini paling cocok buat kita. Coba pikir, kamu bilang tidak suka kota ini, kita bawa uang ini balik ke Beisianwa. Nanti di sana kita bisa hidup enak. Desa Xiangwa sangat jauh. Uang segini banyak sekali. Uang pasti habis pakai. Sayang, kamu dengar aku. Pilih cek saja. Masa depan nanti saat Yue tumbuh besar, butuh banyak biaya. Masih banyak lagi dengan aku pilih cek. Sudah pilih. Kakak ipar sudah pilih. Kami pilih cek saja. Baik. Sudah pilih. Tekan di sini. Surat ini tentang uang 200. Cuma ada 1 peluang. Tekan saja. Kenapa tidak tanda tangan? Uang jelas tidak benar. Adik, kamu rasa uang kurang? Adik, Kamu kurang uang? Ya. Gak nyangka. Pingan lebih pintar dariku. Dia malah gak mau 100 juta. Ya juga, 100 juta emang banyak. Tapi grup besar kayak gini, bukan cuma 100 juta. Minta songkayun 1 miliar pun wajar. Adik, Kak, gak nyangka nafsu makanmu besar. Gak mau 100 juta. Kakak ipar, 100 juta ini emang banyak. Tapi banding grup besarmu ini, itu gak seberapa. Saya gak nyangka kamu malah semangat. Berapa kita minta dari kakakmu? Silakan atur. Kak, aku tulis 1 angka. 10 juga.
Feng Jiao dan aku langsung tanda tangan lalu pergi. Jika kamu tak tanda tangan, kami berdua tetap di sini. Adik, gak nyangka kamu nilai uang segitu tinggi. Gak nyangka kamu itu orang gila harta. Kakak ipar, kenapa bicara begitu? Kenapa? Cuma kakak yang boleh kaya. Kita gak boleh. Orang kecil gak boleh untung. Dengan ini cuma ambil hak dia. Jika kamu beri cukup, dia gak bakal protes. Oke, tulis saja. Kakak mau lihat Seberapa besar nafsu makanmu? aku ingin bicara dengan kakak. Bakal ada debat seni. Angka yang kutulis mungkin gak dikasih. Tunggu di luar dulu. Ya, Mas, aku bantu bujuk kakak. gak usah. Aku bisa urus. Makasih sayang. Oke, aku tunggu di depan. Berapapun kamu minta, setengah milikku. Xiao Feng Jiao. Kamu gila. Kamu minta angka segitu. Sumkingan mau berapa? Jika kamu tak beri angka ini, aku akan tetap di sini. Kenapa aku harus punya adik sepertimu? Sumkingan 3 sekali. Apa dia minta lebih 1 miliar? Pingan, di ibu kota provinsi, terakhir sama kakak, bahas uang berapa? Sudah banyak hari lewat, cepat beritahu aku. Istriku, silakan duduk. Lihat barang bagus. Duduk yang benar. Ada orang di sini. Ketemu. Kakak ternyata tidak ambil uang 200. Ini uang 200 dulu. Iya, kamu salah paham kakak. Kakak tidak ambil uang 200 ini, tapi simpan di bank. Maksudnya, kakak tidak ambil uang itu saat pergi. Bagaimana dia bisa bertahan? Jadi maksud kamu, kakak rintis usaha, kamu nggak pakai uang 200 itu, dia tetap bagi hasil besar buatmu? Kakakku kan dong, sudah ku bilang. Kan kami sangat dekat. Sejak kecil dia sayang aku. Mana cek itu? Di mana cek itu? Maksudnya, kakak beri kamu berapa uangnya? Istri, uang ini apa penting buat kamu? Jelas penting, uang ini. Apa tidak penting buat kamu? Gak penting buatku. Aku gak nyari. Uang ini gratis. Kamu dan kakak saudara kandung. Lagi pula, kami sudah baikkan dan sungkan sama dia. Kakak itu mirip ayah. Kamu minta uang, itu hal wajar. Kakak kasih aku uang, itu karena sayang. Kalau tidak kasih, itu hak dia. Jangan banyak bicara. Mana cek itu? Apa kamu sungguh anggap aku istri? Kan kita suami istri. Masih rahasiakan dariku. Istri, aku takut kalau aku ambil uang. Bisa ubah, ya? Si bodoh ini, kapan dia cerdas? Apa dia tahu aku eting? Apa rasa benciku jelas? Kalau kakak bukan orang kaya, siapa mau kembali padanya tanpa harga? Mana mungkin? Lagi pula, sebelum kakak bagi uang, aku sudah bujuk. Jangan pikir begitu. Istri, kamu baik sekali. Aduh, mana cek itu? Ambil ceknya dulu. Iya. Kamu cuma minta 200 saja sama kakak? Iya, cuma 200. Bayar hutang saja. Jujur, uang itu tak usah diminta. Uang dulu itu di rumah kita. Kamu tanda tangan berkas bagi hasil itu? Iya, sudah tanda tangan terima uang. Kumpingan, aku cerai. Istri, kata kamu tidak bakal minta pisah. Aku tak mau hidup susah bersamamu. Hidup susah sendiri saja. Kalau bukan karena kakakku orang kaya, bisa bagi harta. Aku tidak sudi rujuk. Jadi, tanda tangan, cepat tanda tangan. Aku suruh tanda tangan. Tolong tanda tangan. tidak ingin Yue. Aku tidak mau beban itu. Jadi, kamu pura-pura peduli Yue. Kalau tidak lewat Yue. Apa kamu mau rujuk? Bagus, bagus, bagus. Benar-benar hebat. Adik, benar kata kakak. Ya, sudah lihat wajah aslinya. Penipu licik. Kalian berdua pengusaha licik. Kompak mau menipu aku, ya? Jangan asal bicara. Adikku yang minta uang, bukan aku tak mau kasih. Lalu, dia sudah tanda tangan surat itu. Aset aku
uang aku, dia tidak dapat sepeser pun. Nak, tanda tangan saja. Jangan bebankan orang. Tanda tangan. Tanda tangan. Ah ya, aku lupa kasih tahu. Untuk ganti rugi adik, aku kirim 100 juta ke rekening Yue. Karena kamu lepas anak itu, maka uang Yue itu tidak ada hubungannya dengan kamu. Orang-orang, usir orang luar dari rumah kosong. Tante kita dengan satu keluarga. Bawa pergi. Aku tak mau cerai. Yue adalah anak kandungku. Hah? Tata, Sudah lihat wajah aslinya? Adik, kamu satu-satunya adik aku. Nanti kalau kakak makan, kamu juga ikut makan. Kita saudara selamanya. Kita satu keluarga. Kakak.